bakal saya buat pada pemrograman ke-18 di latihan Q. Nah, pada program ini menunjukkan bagaimana mengimplementasikan circular Q dengan memungkinkan penggunaan memori yang efisien dengan memanfaatkan posisi kosong di awal antrian setelah beberapa elemen dikeluarkan. Inisialisasi Q sebagai list dengan ukuran max size dan mengisi dengan non-max size, kemudian menyimpan kapasitas maksimum dari antrian front dan rear diatur ke 1, menunjukkan bahwa antrian dan jika antrian penuh dalam kurung indikasi titik 2 self rear tambah 1 persen self max size sama dengan self front dan cetak Q is full. Jika antrian kosong, self front sama dengan min 1, atur front dan rear ke 0 dan tambahkan item pada posisi rear. Jika antrian tidak penuh, perbarui rear secara melingkar menggunakan self rear tambah 1 persen self max dan tambahkan item. Selanjutnya, pada metode DQ, jika antrian kosong, cetak Q is empty, dan jika hanya satu elemen, keluarkan elemen dan set from dan rear ke 1 dan jika ada lebih dari satu elemen, keluarkan elemen di posisi front Selanjutnya, pada metode display, jika antrian kosong, cetak Q is empty, dan jika rear lebih besar sama dengan front, cetak elemen-elemen dari front ke rear, dan jika rear lebih kecil dari front, cetak elemen-elemen dari front ke akhir Q dan dari awal Q ke rear. Seperti ini. Buat antrian. Dan mari kita jalankan. Maka output dari program tersebut adalah Q sama dengan 12345, Q2345, dan Q23456. Mari kita lanjut ke algoritma dari pemrograman yang ke-18. Algoritma dari program ke-18 dari latihan Python tentang Q dengan implementasi circular Q. Kita mulai. Kemudian yang kedua, definisikan kelas circular Q. Ketiga, pada metode NQ, jika Q penuh, tampilkan pesan Q is full. Dan jika Q kosong, set front dan rear ke 0 dan tambahkan item. Selanjutnya
Jika Q tidak penuh, tambahkan item di posisi rear dan perbarui rear. Selanjutnya, pada metode DQ atau DQ, jika Q kosong, tampilkan pesan Q is empty. Tujuh, jika hanya ada satu elemen keluarkan elemen di posisi front dan perbarui front. Delapan, jika hanya ada di sini, jika terbalik ya, sini seharusnya jika kita copy dulu 8. Nah, di sini jika hanya ada satu elemen dan jika hanya ada lebih dari satu. Di sini kita satu elemen keluarkan elemen dan set front dan rear kedua. Oke. Yang ke-9, pada metode display jika Q kosong, tampilkan elemen dari tampilkan pesan Q is empty. 10, jika rear lebih besar sama dengan front,
tampilkan elemen dari front ke rear. Dan jika rear lebih kecil sama dengan front, maka tampilkan elemen dari front ke akhir Q dari awal Q ke rear. 12. Jalankan dan tampilkan hasil. Dan 13 selesai. Inilah algoritma implementasi sirkular Q. Sekian dan terima kasih.